Oke, inilah pertemuan kita dengan judul perancangan dan pengelolaan tenaga kerja. Ada 5 materi secara khusus yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, desain pekerjaan. Itu bagaimana kita merencanakan, merancang pekerjaan-pekerjaan yang harus diisi oleh calon-calon karyawan kita. Berapa kebutuhannya, seperti apa kriteria yang harus kita pilih untuk mendukung calon karyawan yang akan kita pilih. Di dalam mendesain pekerjaan juga kita harus mendesain tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk standar operasional pekerjaan atau SOP. Ini tentunya harus diatur supaya masing-masing tenaga kerja, karyawan yang kita tempatkan tadi, tahu dia nanti masalah tugas dan tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Dan berkaitan dengan standar waktu, standar kualitas jasa yang akan mereka tawarkan, yang mereka berikan, tentu kita harus rancang itu dia dengan baik. Yang kedua materinya adalah pengukuran kerja. Tentu di dalam pengukuran kerja ini berkaitan dengan bagaimana kita menilai, bagaimana kita mengukur kinerja yang sudah dicapai oleh karyawan kita. Tentu tadi seperti yang saya katakan tadi, kita sudah menentukan standar operasional prosedurnya, standar kualitas produk atau jasa yang mereka harus berikan. Maka ketika mereka sudah melakukan pekerjaan, tentu kita harus evaluasi, kita analisis, kita nilai hasil pekerjaan yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai dengan standar kualitas, standar waktu, dan standar yang lainnya. Yang ketiga materinya adalah pengelolaan tenaga kerja. Tentu ketika kita sudah memiliki karyawan, tenaga kerja kita, tentu bagaimana kita memanage, mengelola, supaya karyawan kita itu menjadi nyaman, menjadi betah, suka, kan gitu, dengan situasi pekerjaannya, dengan lingkungan organisasi, sehingga mereka bertahan dan tidak mudah untuk keluar masuk daripada perusahaan. Tentu kita harus pikirkan bagaimana kita memotivasi mereka, sehingga dengan motivasi tadi bisa meningkatkan produktivitas atau kinerja dari masing-masing karyawan. Itulah bagian dari pengelolaan tenaga kerja atau memanage tenaga kerja. Yang keempat adalah kompensasi. Kompensasi itu berkaitan dengan upaya kita untuk menghargai jasa yang diberikan oleh tenaga kerja kita kepada perusahaan kita. Baik itu dalam bentuk tenaga mereka, waktu mereka, pikiran mereka, untuk mendukung operasionalisasi perusahaan. Tentu kompensasi ini diberikan sesuai dengan standar kualitas, standar pengalaman, standar kompetensi, dan capaian-capaian lain yang mereka berikan kepada perusahaan. Setiap tenaga kerja tentu berbeda-beda dalam hal pemberian kompensasi atau upah ini. Selanjutnya materi yang kita adalah keamanan dan kesehatan karyawan. Di dalam keamanan ini kita harus menjamin, kita harus menyiapkan berbagai fasilitas pendukung operasionalisasi perusahaan yang membuat karyawan itu merasa aman, tidak terjadi sesuatu hal yang dapat mencelakai, yang merugikan karyawan. Sehingga kita berupaya untuk menciptakan suasana yang aman, suasana yang nyaman bagi karyawan kita. Ini berkaitan juga dengan materi kita pada sebelumnya yang berkaitan dengan tata letak fasilitas, ya kan? Di dalam tata letak fasilitas kita, tujuannya adalah untuk merancang segala peralatan fasilitas yang kita siapkan dalam mendukung operasional perusahaan, sehingga menciptakan kelancaran, kemudahan, keamanan, kenyamanan di dalam melakukan kegiatan aktivitas karyawan di dalam perusahaan. Berkaitan dengan kesehatan karyawan, perusahaan juga harus menjamin bahwa karyawan itu merasa dijamin atas kesehatannya, kecelakaannya, dan bahkan kematian atau hari tuanya. Oleh karena itu, perusahaan harus bersedia menyiapkan anggaran atau biaya berkaitan dengan asuransi. Makanya di beberapa perusahaan ada yang bersedia untuk menanggung daripada asuransi kesehatan karyawannya. Adapun juga perusahaan tidak memberikan asuransi kesehatan kepada karyawannya, tetapi karyawan itu sendiri yang membuat asuransi kesehatannya. Kan begitu. Jadi ada yang juga perusahaan juga menjamin mengenai jaminan hari tua daripada karyawan tadi, dan berkaitan dengan asuransi kecelakaan. Ketika karyawan mengalami kecelakaan dan bisa menyebabkan kematian, tentu itu harus ditanggung oleh perusahaan untuk karyawannya.
itulah gambaran daripada isi materi kita. Tentu lebih lanjut kita coba sedikit menyampaikan daripada materi kita pada pertemuan ini. Saya sudah share di dalam Classroom, tentu saya akan mencoba menjelaskan secara presentasi aja. Kita mulai daripada desain pekerjaan. Kegiatan desain yang paling menantang bagi setiap manajer operasional dan produksi diantaranya adalah pengembangan dan pengaturan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap karyawan dan kelompok karyawan. Tentu sebagai pemilik usaha, ya, pemilik usaha jasa, tentu dia berperan juga sebagai manajer operasional untuk mendukung kelancaran daripada usaha mereka. Ya, hal ini diakibatkan paling tidak 3 alasan berkaitan dengan desain pekerjaan. Yang pertama, pada hakikatnya sering terjadi konflik antara kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan pekerja dan kelompok pekerja dengan kebutuhan berbagai persyaratan, proses transformasi. Alasan yang kedua, sifat unik setiap individu mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dalam wujud sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas tertentu. Setiap individu, setiap karyawan tentu memiliki pengalaman, memiliki keterampilan sendiri, memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga dengan latar belakang tersebut akan memberikan perbedaan-perbedaan. Sehingga mereka akan menunjukkan sikap yang berbeda-beda, ya kan? Daya semangat bekerja yang berbeda-beda, produktivitas yang berbeda-beda, dan motivasi juga yang berbeda-beda. Karena pada umumnya manusia itu adalah unik, kan gitu ya. Karena keunikan itulah mereka mencoba untuk melakukan pengembangan diri masing-masing. Oleh karena itu, dengan perbedaan tadi tentu akan menciptakan berbagai perbedaan tanggapan, ya kan, perbedaan cara bekerja. Itulah yang akan menyebabkan bisa timbul perbedaan-perbedaan hasil. Ada yang berkinerja baik, ada yang tidak berkinerja baik, ada yang berproduktivitas tinggi, ada yang tidak berproduktivitas tinggi. Ada yang memiliki motivasi kerja yang bagus, ada yang tidak memiliki motivasi kerja yang tidak bagus. Itulah berbagai perbedaan tadi yang akan menyebabkan perbedaan daripada hasil pekerjaan. Yang ketiga, alasannya itu perubahan karakter atau sifat tenaga kerja dan pekerjaan ini itu sendiri yang membuat model-model tradisional perilaku kerja dan ketepatan pendekatan pengembangan kerja standar harus selalu dipertanyakan. Jadi untuk menyesuaikan perkembangan lingkungan kerja yang semakin dinamis, tentu kita harus menyesuaikan juga dengan model-model kerja yang harus kita lakukan. Kalau sebelumnya kita menggunakan model konvensional, saat ini di mana zamannya sudah digitalisasi dalam menyelesaikan pekerjaan, tentu kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja dan berbagai perkembangan digitalisasi yang ada pada saat ini. Sehingga model yang konvensional kita ubah menjadi model yang lebih digitalisasi. Sehingga dengan adanya perubahan model kerja tadi tentu akan juga menyebabkan perubahan sikap, perubahan karakter dari masing-masing tenaga kerja. Yang berikutnya, desain pekerjaan didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok secara organisasional. Tujuan daripada desain pekerjaan adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi dan teknologi serta memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi dan individual para pemegang jabatan. Jadi desain pekerjaan itu supaya bisa merencanakan, mengatur tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab dari masing-masing individu yang ditempatkan di dalam organisasi. Dan juga orang-orang yang menduduki jabatan. Sehingga orang-orang yang berjabatan tadi tahu sampai sejauh mana tanggung jawab yang mereka tanggung jawabi untuk mendukung jabatannya. Tentu masing-masing individu memiliki peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan manajerial yang mereka emban. Selanjutnya, pengertian istilah pekerjaan dan bagian-bagian kegiatan lainnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, gerak mikro.
atau disebut dengan micromotion adalah kegiatan-kegiatan kerja terkecil mencakup gerakan-gerakan elementer seperti meraih, menggenggam, atau meletakkan suatu objek. Yang kedua, elemen adalah suatu agregasi dua atau lebih gerak mikro biasanya dianggap lebih kurang sebagai kesatuan gerak yang lengkap, seperti mengambil, mengangkut, dan mengatur barang. Yang ketiga, tugas atau teks adalah suatu agregasi dua atau lebih elemen menjadi kegiatan yang lengkap seperti menyapu lantai, memotong pohon, atau memasang kabel telepon. Yang keempat, ini disebut dengan pekerjaan atau job. Adalah serangkaian tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pekerja tertentu. Suatu pekerjaan dapat terdiri dari beberapa tugas seperti pengetikan, pengarsipan, dan pembuatan konsep surat dalam pekerjaan sekretariat atau hanya terdiri dari tugas tunggal seperti pemasangan roda mobil dan perakitan mobil. Jadi ini merupakan tingkatan istilah dalam satu pekerjaan. Ini yang pertama ini, gerak mikro ini merupakan tingkatan yang terkecil, yang paling sederhana, yang tentu memang semua orang melakukannya, kan gitu ya, seperti menggenggam sesuatu, atau meletakkan sesuatu, ini semua orang melakukannya, itulah gerakan yang paling terkecil. Yang kedua, elemen, ini tingkatan yang lebih apa lagi daripada gerak mikro. Ini seperti mengambil, mengangkut, dan mengatur barang, ini memang hampir semua orang melakukannya juga. Ini tingkatan dari menengah. Tingkatan yang tinggi, tugas. Adalah suatu agregasi dua atau lebih elemen menjadi kegiatan yang lengkap. Ini seperti menyapu lantai. Memang tidak semua orang yang melakukan ini, tetapi ada kalanya orang melakukan juga untuk tingkatan tugas. Baru tingkatan pekerjaan, ini secara khusus. Secara khusus yang langsung memang bagian daripada tugas dan tanggung jawab kita. Yang berikutnya, desain pekerjaan merupakan suatu fungsi kompleks karena hal ini memerlukan pemahaman baik terhadap variabel-variabel teknikal maupun variabel-variabel sosial. Ada dimaksud di sini dikatakan variabel teknikal. Ini tentu berkaitan dengan tugas kita secara teknis, gitu ya. Kita menyelesaikan tugas kita secara teknis. Sebagai contoh, seorang montir sepeda motor tentu secara teknis dia harus menyelesaikan pekerjaannya di dalam servis sepeda motor, ya, bongkar mesin sepeda motor dan sebagainya. Itu secara teknis. Contoh lainnya, seorang tukang bangunan tentu secara teknis dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya untuk mendirikan suatu bangunan. Baru ada kata variabel sosial. Di samping daripada penyelesaian tugas secara teknis, kita juga harus menyelesaikan tugas kita ya secara sosial. Seperti contoh, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kan gitu ya. Itulah variabel-variabel sosial yang tentu kita lakukan juga untuk bisa menciptakan hubungan yang baik dengan sesama tenaga kerja, dengan konsumen dan sebagainya. Bila variabel-variabel tersebut diabaikan, maka desain pekerjaan akan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara tidak efektif dan efisien. Di samping itu, desain pekerjaan harus menetapkan berbagai faktor yang mempengaruhi struktur pekerjaan akhir. Keputusan-keputusan harus dibuat yang bersangkutan dengan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukan, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana tugas-tugas dilakukan. Desain pekerjaan menetapkan secara lengkap isi pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan para pekerja. Jadi desain pekerjaan itu juga harus memang bersifat tertulis, ya. Itulah yang saya sebut tadi, dia bisa dalam bentuk standar operasional prosedur, standar operasional pekerjaan, standar kualitas pekerjaan, yang tentu itu mengatur tentang tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan, dan juga mengatur capaian kualitas pekerjaan yang mereka harus selesaikan. Di dalam pengelolaan tenaga kerja juga ada berkaitan dengan perluasan pekerjaan atau job enlargement.
Perluasan pekerjaan berarti pekerjaan-pekerjaan diperluas secara horizontal melalui penambahan lebih banyak tugas kepada karyawan untuk meningkatkan variasi pekerjaan dan mengurangi sifat yang membosankan pada pekerjaan, tetapi bukan berarti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperluas. Jadi ada kalanya pimpinan kita di dalam suatu perusahaan bisa menugaskan uh, tugas dan tanggung jawab yang mungkin saja di luar daripada tugas dan tanggung jawab secara khusus yang pernah kita lakukan. Itu berarti pimpinan kita memberikan kepercayaan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya, yang gitu ya. Ya mungkin masalah kepercayaan bisa saja dia menugaskan kita dengan tugas yang lainnya. Atau contoh lain karena perusahaan mengalami keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan tenaga kerja, sehingga dibebankanlah tugas dan tanggung jawab yang lain kepada karyawan-karyawan yang memang di luar daripada tugas pokok mereka. Itulah masalah perluasan pekerjaan. Dalam kasus perluasan pekerjaan, masalahnya adalah menghentikan spesialisasi yang berlebihan dengan kemungkinan kehilangan sedikit efisiensi untuk mengurangi kebosanan dan sifat monoton yang akan membuat para karyawan lebih terpuaskan dan termotivasi secara efektif. Jadi ketika saya dibebankan atau diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih dari atasan saya, tentu saya akan merasa senang, merasa termotivasi karena saya diberikan kepercayaan lebih dari atasan saya. Dan itu juga akan mempengaruhi mood dalam bekerja saya. Rasa bosan saya bisa hilang. Tentu yang rutinitas yang saya lakukan bisa ada tantangan lain, saya menyelesaikan pekerjaan yang lain, kan begitu ya, sehingga mengurangi kebosanan. Dan juga bagi perusahaan, ketika perusahaan atau pimpinan menugaskan tugas lainnya, akan memperkecil biaya operasionalnya. Bagi contoh, seharusnya dikerjakan 5 orang satu pekerjaan, tetapi dikerjakan oleh 2 orang, yang dibebankan kepada 2 orang ini tentu akan menghemat biaya operasional kerja. Inilah disebut dengan kemungkinan kehilangan sedikit efisiensi, ada penghematan biaya, begitu ya. Tapi bukan berarti perusahaan tidak mampu membayar tenaga kerja yang lebih, tetapi ya bagaimana menciptakan efisiensi biaya, ya kan, pemborosan biaya, sehingga ya mungkin saja tugas yang ini bisa dibantu oleh tenaga kerja lain tanpa harus mencari tenaga kerja yang baru. Berbagai cara untuk memperluas pekerjaan adalah dengan menggunakan modul-modul pekerjaan, sistem rotasi di antara para karyawan, atau dengan hanya memberikan lebih banyak tugas untuk dilaksanakan kepada para karyawan. Perluasan kerja di lain pihak adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal dan merupakan suatu perubahan yang direncanakan pada kegiatan-kegiatan pekerjaan untuk memberikan variasi yang lebih besar kepada seseorang yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan lebih. Perluasan kerja secara vertikal diterapkan untuk dapat memberikan kepada karyawan kepuasan yang lebih besar dan kesempatan bagi perkembangan pribadi. Para karyawan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pekerjaan mereka di samping pelaksanaannya. Tadi hampir sama juga dengan perluasan pekerjaan yang bersifat horizontal. Ini perluasan pekerjaan vertikal tentu akan menciptakan perubahan-perubahan besar di dalam diri setiap karyawan. Setiap karyawan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, mengembangkan partisipasi mereka, mengembangkan pengalaman-pengalaman. Ya tentu kalau kita dilibatkan di dalam suatu manajerial, tingkatan manajer, tentu karyawan akan mampu melakukan perencanaan yang baik, melakukan pengawasan yang baik, kan begitu. Sehingga itulah dimaksud daripada perluasan pekerjaan secara vertikal. Selanjutnya, sasaran desain pekerjaan merupakan untuk menghemat tenaga manusia, menentukan campuran atau kombinasi antara karyawan dan mesin yang paling ekonomik, serta merancang pekerjaan
sehingga dapat diperoleh jumlah kepuasan yang memadai. Selanjutnya materi kita adalah pengukuran kerja. Kegiatan operasional setiap perusahaan disebut efisien atau tidak biasanya didasarkan atas lama waktu untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu pelayanan jasa. Pernyataan khusus tentang jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja nominal, di bawah kondisi kerja normal sering disebut dengan standar tenaga kerja. Ya tentu standar operasional kerja itu, standar operasional prosedur itu ya tentu mengatur tentang tugas dan tanggung jawab dari seorang karyawan, mengatur juga waktu yang harus mereka selesaikan di dalam aktivitas pekerjaan. Standar-standar yang telah ditetapkan dan rasional memiliki berbagai kegunaan, termasuk kebutuhan karyawan, penyediaan ukuran prestasi bagi organisasi, dan mempermudah operasional organisasi, misalnya dalam hal scheduling produksi. Selanjutnya berkaitan tanpa adanya petunjuk waktu standar. Artinya kalau tidak ada standar operasional prosedur, tidak ada standar kerja, tidak ada standar kualitas, maka akan menyebabkan dampak yang negatif. Di antaranya yang pertama, biaya yang tidak dapat diperkirakan, dan oleh karena itu harga-harga tidak dapat ditetapkan. Berkaitan biaya tidak dapat diperkirakan itu bisa saja kalau tidak ada standar kerja, tentu akan menyebabkan terjadi pemborosan waktu, pemborosan biaya, dan akan menimbulkan biaya-biaya yang tidak terduga, kan begitu. Tetapi ketika ada standar kerja, maka standar kerja tadi menjadi patokan, menjadi acuan bagi setiap karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kualitas, standar kualitas. Yang kedua, anggaran tidak dapat dibuat. Yang ketiga, evaluasi prestasi atau pelaksanaan suatu kegiatan tidak akan mungkin dilakukan karena tidak akan ada basis pembandingnya. Jadi dengan adanya standar operasional pekerjaan, dengan adanya standar kualitas kerja, tentu itu akan menjadi bahan sebagai penilaian kinerja karyawan, sebagai bahan evaluasi kerja karyawan. Tetapi ketika tidak ada standar kerja tadi, maka akan menyulitkan pimpinan atau perusahaan di dalam mengevaluasi sampai sejauh mana sih capaian daripada penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu di dalam perusahaan. Jadi oleh karena itu sangat penting standar operasional ini sebagai acuan, sebagai bahan pembanding dengan pengevaluasian, penilaian kinerja daripada masing-masing karyawan. Yang keempat, rencana-rencana insentif dan program balas jasa menjadi tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya ada 5 metode penentuan waktu kegiatan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan standar. Yang pertama, pendekatan historikal. Yang kedua, studi waktu atau time study. Prosedurnya yaitu dapat kita lihat di sini. Pertama, pemilihan pekerjaan. Yang kedua, penentuan jumlah siklus untuk mengukur waktu dan dalam kenyataannya. Ketiga, perhitungan waktu siklus rata-rata. Yang keempat, perhitungan waktu normal. Kelima, perhitungan waktu standar. Ini sebenarnya memang banyak dibahas di dalam manajemen sumber daya manusia. Tentunya masing-masing mahasiswa bisa mendalami kelima metode penentuan waktu. Penentuan waktu di dalam penetapan standar-standar ini. Yang ketiga, data standar. Penggunaan data standar berkaitan dengan konsep tentang bank data. Yang keempat, data waktu standar yang ditetapkan sebelumnya. Artinya metode ini berdasarkan atas gagasan bahwa semua pekerjaan dapat diperinci menjadi serangkaian gerakan dasar. Dan yang kelima, sebagai metodenya itu pengambilan sampel kerja. Metode ini terutama berguna untuk menganalisa kegiatan-kegiatan kelompok, kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang, dan memakan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikannya, dan kegiatan-kegiatan yang tidak dibatasi secara kaku. Pengambilan sampel kerja sebagai contoh, kalau tim audit perusahaan, tim audit internal perusahaan ingin mengevaluasi kinerja karyawan selama 1 tahun,
bisa saja sebagai bahan pembanding mereka bisa mengambil sebagai sampel kerja karyawan yang 1 bulan, itu sebagai sampel kerja. Karena memang untuk mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan selama 1 tahun mungkin saja bagi mereka tim audit tadi memakan waktu ya untuk menilai. Tetapi dengan sampel kerja yang 1 bulan ini sebagai pembanding aja, dasar pembanding untuk yang 1 tahun. Selanjutnya dalam materi dapat kita lihat secara lebih terperinci metode penelitian pengukuran kerja dapat digunakan untuk maksud. Ya, tujuan daripada metode pengukuran kerja itu ada tujuannya yang pertama mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan. Ya, artinya sampai sejauh mana karyawan itu menyelesaikan pekerjaannya, sampai sejauh mana standar kualitas yang sudah dicapai oleh masing-masing karyawan ketika dia menyelesaikan pekerjaan. Mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan ini dilakukan melalui perbandingan keluaran nyata selama periode waktu tertentu dengan keluaran standar yang ditentukan dari pengukuran kerja. Maksud yang kedua daripada metode pengukuran kerja itu merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Untuk setiap tingkat keluaran tertentu di waktu yang akan datang, pengukuran kerja dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak masukan tenaga kerja yang diperlukan. Maksud yang ketiga daripada metode pengukuran kerja yaitu menentukan tingkat kapasitas. Yang keempat, menentukan harga atau biaya suatu produk. Berbagai standar tenaga kerja yang didapatkan melalui pengukuran kerja adalah salah satu unsur sistem penentuan harga atau biaya. Ya tentu di dalam manajemen pemasaran atau manajemen produksi. Untuk menentukan atau menetapkan suatu harga bagi suatu produk, itu dilihat dari atau berdasarkan pertimbangan biaya operasional. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Masalah biaya operasional tentu itu terdiri dari biaya produksi, biaya tenaga kerja, kan gitu ya, biaya tenaga kerja dan pajak yang ditanggung untuk suatu barang. Makanya bisalah dikalkulasi secara keseluruhan menjadi suatu harga suatu produk. Itulah menentukan harga atau biaya suatu produk. Yang kelima, memperbandingkan metode-metode kerja. Yang keenam, memudahkan scheduling kegiatan operasional. Yang ketujuh, menetapkan upah insentif. Selanjutnya, materi kita itu berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja atau manajemen tenaga kerja. Ini lebih luas, nanti bisa mahasiswa pelajari di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan bisa membaca berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Tetapi dalam materi ini saya hanya menyampaikan secara dasarnya saja. Salah satu tujuan pengelolaan tenaga kerja adalah meningkatkan produktivitas. Tujuan-tujuan dalam kegiatan operasional lainnya adalah mencakup biaya, mencakup kualitas, dan mencakup fleksibilitas. Tujuan daripada manajemen tenaga kerja adalah mengoptimalkan pelaksanaan kerja karena adanya berbagai batasan yang melingkupi kegiatan operasional organisasi. Jadi di samping tujuan itu juga manajemen sumber daya manusia itu bagaimana kita bisa mengelola tenaga kerja secara efektif, secara efisien, supaya bisa mendukung segala aktivitas operasionalisasi perusahaan. Berbagai prinsip yang perlu diperhatikan di dalam manajemen atau pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama, memadukan karyawan dan pekerjaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap orang harus dipilih untuk pekerjaan-pekerjaan atas dasar berbagai perbedaan karakteristik dan preferensi individual. Artinya, kalau kita ingin menempatkan karyawan kita harus mempertimbangkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi calon karyawan tadi. Baik itu keterampilan yang harus dipenuhi, kan gitu ya, perilaku atau sikap yang harus dipenuhi karyawan kita. Sebagai contoh, kalau karyawan kita ingin ditempatkan di customer service, gitu ya, yang berhadapan langsung dengan konsumen, tentu kita harus mencari karyawan yang bisa komunikatif, bisa berhubungan baik dengan konsumen.
Tetapi ketika kita ingin menempatkan karyawan kita di bagian penjualan, ya, di bagian marketing, tentu kita juga harus memilih orang-orang yang mampu menjual. Tidak hanya karyawan yang mampu berkomunikasi, tapi bagaimana dia meyakinkan konsumen untuk bersedia membeli produk kita. Berarti kemampuan untuk menjual harus kuat bagi karyawan yang mau kita tempatkan di bagian marketing, begitu dia. Yang kedua, menetapkan standar-standar pelaksanaan kerja. Standar pelaksanaan kerja harus ditetapkan untuk semua pekerjaan agar tanggung jawab dan apa yang diharapkan dari para karyawan jelas. Ya, tentu seperti yang saya sebutkan, dengan adanya standar operasional pekerjaan, dengan adanya standar kualitas kerja, tentu akan membantu, akan bisa memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyesuaikan tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan standar tadi juga memudahkan bagi pimpinan dalam mengevaluasi, dalam mengawasi pekerjaan-pekerjaan karyawannya. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas prestasi kerja. Tentu standar yang pekerjaan tadi sudah dicapai oleh karyawan kita, tentu kita berikan penghargaan. Kita harus menghargai karyawan-karyawan kita yang sudah mencapai target, sudah memenuhi standar kerja mereka. Ya, tentu penghargaan ini bisa dalam bentuk material maupun dalam bentuk non material. Ya, material itu dalam bentuk nilai uang, ya kan, atau dalam bentuk non material bisa dalam pujian, ya kan, memberikan penghargaan dan sebagainya. Yang keempat, menjamin supervisi yang baik. Tidak ada yang lebih mendasar bagi karyawan daripada supervisi yang baik. Seorang pengawas supervisor harus ahli baik dalam keterampilan teknologi maupun manajerial dan memiliki perhatian terhadap kesejahteraan dan rasa kejujuran dengan para karyawan secara individual tanpa melupakan pencapaian prestasi yang tinggi. Yang kelima, merumuskan secara jelas tanggung jawab karyawan. Bila tanggung jawab pekerjaan tidak jelas dan berubah-ubah, para pekerja akan frustasi. Hasilnya dapat berupa kualitas rendah, produktivitas rendah, dan konflik di antara individu-individu yang ada dalam organisasi. Ya, tentu kalau tidak ada standar kerja yang jelas, tidak ada standar kerja yang tertulis, tentu akan menyebabkan kekacauan. Ya kan, karyawan tidak tahu mengerjakan apa, untuk apa dia bekerja, ya kan, seperti apa kerjanya dia tidak tahu. Itu akan menimbulkan konflik di antara individu dan akan menyebabkan juga kualitas produk yang rendah karena tidak ada standarnya. Ya, karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi tidak belum tentu sesuai dengan standar, begitu ya. Tetapi dengan ada standar, tentu mereka akan berpatokan, berpedoman kepada standar kerja. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Ya, kompensasi itu atau pengupahan itu berkaitan dengan bagaimana upaya perusahaan untuk menghargai jasa yang diberikan oleh karyawan, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran, ya tentu sesuai dengan yang dengan standar perusahaan. Di samping itu juga perusahaan harus menyesuaikan standar pengupahan yang diatur oleh pemerintah, kan gitu ya, seperti upah minimum regional, upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota. Jadi ketika perusahaan sudah menyesuaikan dengan standar pengupahan yang berlaku ditetapkan oleh perusahaan, maka si karyawan akan merasa terpenuhi kebutuhannya. Tentu dia akan merasa nyaman, merasa terpuaskan kebutuhannya, sehingga dalam jangka panjang tentu si karyawan akan merasa betah, merasa bertahan, merasa senang di dalam perusahaan. Tetapi ketika perusahaan menghargai, memberikan kompensasi, memberikan pengupahan yang rendah kepada karyawannya, tentu secara jangka panjang ini akan mempengaruhi, ya kan? Makanya tidak salah lagi banyak karyawan yang sering berpindah-pindah tempat, ya tentu mereka belum menemukan tingkat kepuasan upah yang mereka terima, sehingga mereka mencari perusahaan-perusahaan lain yang bisa memberikan upah yang pantas kepada karyawan tadi.
Selanjutnya, di dalam memberikan balas jasa, manajemen perlu memperhatikan prinsip keadilan yang dinilai secara relatif oleh para karyawan dengan memperbandingkannya di antara mereka. Ya tentu prinsip keadilan ini perusahaan harus memang betul-betul memberikan upah, memberikan kompensasi kepada masing-masing karyawan berdasarkan ya tugas dan tanggung jawabnya, berdasarkan keterampilannya, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan latar belakang pendidikannya. Karena pada dasarnya setiap karyawan berbeda-beda tugas dan tanggung jawabnya. Kan begitu ya? Setiap karyawan berbeda-beda pengalamannya, berbeda-beda keterampilannya. Tentu harus dinilailah berdasarkan faktor-faktor tadi. Tidak samalah seorang manajer dengan supervisor gajinya, begitu ya. Jadi ada prinsip keadilan, keseimbangan. Selanjutnya berikut ini disajikan tabel ya menjelaskan rencana-rencana pembayaran kompensasi untuk tenaga kerja langsung. Dapat kita lihat untuk tipe rencana yang pertama atas dasar waktu. Metode pembayarannya itu berbentuk upah harian atau per jam. Pengupahan langsung. Nah, ini sebagai contoh kalau tenaga buruh kasar ya, seperti tukang bangunan itu digaji per harian, gitu ya. Atau secara borongan, ya kan? Tukang bangunan bisa diberikan upah secara harian, bisa diberikan secara borongan. Itu tergantung kepada tanggung jawab penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga bangunan. Atau montir-montir sepeda motor, kan gitu ya, di suatu bengkel. Mereka diupah secara harian, sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Tingkat keluaran kerja, tipe rencana tingkat keluaran kerja, itu metode pembayarannya itu berdasarkan jam standar, tingkat keluaran langsung. Nah, ini seperti dokter memberikan jasanya, maka konsumen atau pasien memberikan sesuai dengan jam standar pelayanan si dokter tadi. Atau konsultan lainnya, ya kan gitu ya, diberikan berdasarkan jam standar. Berapa jam mereka dilayani, berapa jam yang harus diberikan jasa oleh si sang konsultan. Yang tipe rencana pembagian keuntungan atau bonus. Metode pembayarannya bisa bonus 100% dan sebagainya. Ini ada healthy plan, rawan plan, gentex, bonus plan, hari kerja yang diukur. Ini bisa nanti Anda pelajari lebih lanjut di dalam manajemen sumber daya manusia. Di dalam perusahaan yang bonafit, ada kalanya ketika mereka memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, mereka bisa memberikan bonus pembagian keuntungan yang merata bagi karyawan-karyawannya. Hal ini saya pernah alami di dalam suatu pabrik kelapa sawit yang bonafit yang besar, di mana pada saat perusahaan memperoleh tingkat keuntungan di luar ekspektasi mereka, di luar daripada target mereka, perusahaan bersedia atau berbaik hati untuk memberikan bonus kepada masing-masing karyawan. Karena pada prinsipnya, suksesnya, majunya suatu usaha, tentu ada dukungan dari bawahannya, dari karyawannya. Oleh karena itu, ada saja perusahaan yang berbaik hati untuk memberikan bonus kepada masing-masing karyawan. Karena karyawan itulah yang mendukung kemajuan daripada usaha perusahaan. Yang berikutnya tipe rencana pembayaran tidak langsung. Metode pembayarannya bisa bonus tahunan, rencana-rencana pensiun, distribusi saham, pembagian laba, pembayaran premi asuransi, pemberian cuti maupun liburan. Materi yang terakhir berkaitan dengan keamanan dan kesehatan karyawan. Program keamanan dan kesehatan karyawan merupakan salah satu bentuk perhatian perusahaan untuk memberikan kondisi kerja yang lebih aman dan lebih sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Memang ada kalanya seorang karyawan dibebankan tanggung jawab, dibebankan tugas yang memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menjamin peralatan yang digunakannya bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman bagi si karyawan. Dan di samping itu juga, perusahaan harus menjamin kesehatan, keselamatan kerja karyawannya. Ketika karyawan sakit, maka perusahaan harus bersedia memberikan pembiayaan ataupun asuransi kepada karyawannya. Ketika juga karyawan mengalami kecelakaan kerja, perusahaan juga harus menjamin pembiayaan atau asuransi yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Begitu juga dengan kematian, jaminan hari tua. Itu harus juga menjadi tanggung jawab perusahaan. Karena di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja juga ada mengatur kepada masalah keamanan dan kesehatan karyawan. Ini merupakan tanggung jawab besar bagi perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya, program-program keamanan dan kesehatan karyawan dapat dilakukan
dalam berbagai bentuk. Yang pertama, menciptakan kondisi kerja aman, ya, antara lain dengan memberi atau mempergunakan mesin-mesin yang dilengkapi dengan alat pengaman, menggunakan peralatan yang lebih baik, mengatur layout pabrik dan penerangan sebaik mungkin, penanganan ruang kerja yang nyaman, dan menggunakan petunjuk-petunjuk dan peralatan-peralatan keamanan. Artinya, perusahaan harus menciptakan atau merancang tata letak fasilitas yang baik, merancang atau menempatkan peralatan-peralatan yang sesuai dengan kebutuhan operasionalisasi sehingga mendukung kecepatan, keamanan, kenyamanan di dalam bekerja karyawan. Dan karyawan juga harus diperlengkapi perlengkapan yang melengkap di dalam tubuhnya, seperti ya baju yang safety, baju aman, keamanan, ya, sepatu, ya, sarung tangan, masker, helmet dan sebagainya. Yang tentu itu akan mendukung bagaimana meminimalisir tingkat risiko kecelakaan dari masing-masing karyawan. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktek-praktek manusia yang tidak aman. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mendidik para karyawan dalam hal keamanan, memberikan larangan-larangan secara keras, memasang berbagai poster untuk selalu mengingatkan tentang keamanan, menginformasikan data kesehatan kerja karyawan, membentuk komite manajemen serikat pekerja untuk memecahkan masalah-masalah keamanan dan sebagainya. Ya tentu untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan meminimalisir tingkat risiko kecelakaan, perusahaan bisa melakukan sosialisasi, bisa melakukan pendidikan untuk menciptakan ya keamanan tadi bagi karyawan. Dan perusahaan juga bisa membuat larangan-larangan di sudut-sudut kantor, di sudut-sudut pabrik, yang tentu berbentuk peringatan, informasi, supaya karyawan tidak gegabah, tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat kepada kecelakaan kerja. Yang ketiga, penciptaan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan para karyawan dari berbagai gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan lain-lain sebagainya. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat secara tidak langsung akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, perusahaan dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan penyediaan tenaga kesehatan perusahaan dan klinik kesehatan milik perusahaan. Perusahaan juga harus menyiapkan, harus bersedia untuk membuka klinik kesehatan di dalam lingkungan perusahaan. Hal ini bisa sebagai bentuk penanganan pertama ketika karyawan mengalami kecelakaan kerja, ketika karyawan sakit, ya gitu ya. Tentu klinik-klinik ini membantulah kalau karyawan itu dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Ya mungkin saja kalau tindak lanjutnya mungkin bisa dikirim kepada rumah sakit, tapi paling tidak ada penanganan pertama di dalam perusahaan dalam bentuk penyediaan klinik kesehatan. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan, singkat, padat, dan jelas sesuai dengan isi materi kita. Tentu lebih lanjut mahasiswa bisa membaca lebih lanjut lah ya. Tentu saya bukalah diskusi untuk materi kita kalau ada yang mau kita diskusikan. Silakan.